Terdakwa penembak bos rental mobil, yakni Ilyas Abdurrahman begitu ya, Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo ini mengungkap adanya dugaan keterlibatan istri seorang perwira polisi dalam kasus penggelapan mobil rental. Nah, Bambang ini mengaku kalau dia ini sempat dimasukkan ke dalam sebuah grup WhatsApp yang mana ada anggota perempuan bernama Syifa. Menurut Bambang, foto profil Syifa ini juga mengenakan seragam bayangkari dan bersanding dengan suaminya juga ya, ini diduga suaminya yang juga seorang perwira polisi. Terdakwa pengedar narkoba Irjen Teddy Minahasa tuding Ferdi Sambo terlibat dalam kasus penembakan 6 laskar FPI dalam peristiwa KM 50. Sindiran Irjen Teddy Minahasa kepada Ferdi Sambo itu disampaikannya dalam duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Jumat 28 April 2023. Dikutip dari Tribun News, mantan Kapolda Sumatera Barat itu mengklaim berbeda dengan Ferdi Sambo yang merusak CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berada di hari-hari di 10 hari pertama bulan Ramadan. Maka kita terus membaca berita-berita dibacakan, berita dibacain oleh Bung Kameramen yang terus meningkatkan kualitas dan kapasitas yang berintegritas. Bung Kameramen, disilahkan. Baik, alhamdulillah Bang Alfian, kita bisa syuting kembali di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allah. Dan mudah-mudahan puasa kita selama bulan Ramadan diterima ya Bang Alfian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Alfian, saya mengamati sidang nih Bang Alfian. Salah satu sidang yang menurut saya membuka mata banyak orang lah tentang pembunuhan bos rental mobil, Bang Alfian. Nah, itu kan pelaku yang disidang itu kalau nggak salah ada 3 TNI. Nah, langsung Bang Alfian, saya bukan ingin meremehkan kasus ya, tapi ingin saya tanyakan adalah ini sidang pembunuhan terhadap bos rental bisa terbuka, orang bisa nyimak. Kenapa sidang pembantaian kilometer 50 tidak bisa terbuka, kita tidak bisa nyimak, orang tidak bisa viralin, bahasa kasarnya gitu Bang Alfian. Jadi orang tidak bisa lihat muka pelakunya, apakah karena ini pelakunya polisi, dan waktu itu karena rezimnya Jokowi. Respon awalnya, silakan Bang Alfian. Itulah tentara. Saya ingin mengatakan di banyak kesempatan, tentara itu memang banyak kekurangan. Tapi dalam berbagai kasus, persidangan tentara itu sering dan sangat kerap memberikan penegasan, sikap satria itu muncul. Iya. Ya, Bung Kameramen, itu adanya di Mahkamah Militer. Itu sebagai catatan buat kita. Dan juga watak daripada perwira-perwira TNI itu umumnya kalau ada apa-apa, dia itu selalu bilang yang salah itu komandannya, yang salah itu panglimanya gitu. Ada, walaupun kita tidak bilang 100%, tapi sering di berbagai kejadian pimpinan-pimpinan di pucuk atau di atasan dari yang bersangkutan yang berbuat itu berani menyatakan bahwa saya yang bertanggung jawab. Berbeda dengan tetangga sebelah yang seragamnya coklat. Nah, itu juga jadi catatan bahwa kita ingin dari pertanyaan awal, respon awal pembunuhan pemilik rental itu oleh oknum TNI. Nah, untuk KM 50 menurut saya juga pasti insya Allah harus bisa. Amin. Nah, artinya ini persoalannya akan terkait dengan political will dari Pak Prabowo. Ya, terus terang Pak Prabowo, antum tentara, antum harus berani memerintahkan untuk membuka kembali peristiwa KM 50 karena ini merupakan sebuah kejahatan HAM besar ya, pelanggaran HAM besar dalam artian HAM ganas gitu kan. Nah, yang kedua memang ini kait kelindan. Karena orang juga mensinyalir ada orang yang dianggap punya posisi paling pucuk di negara ini yang ditengarai, diduga bahwa justru dia yang memerintahkan, dan itu juga bersebar luas ya. Dan saya pikir ini bukan pendapat spontan dari seorang Alfian Tanjung ya. Paling tidak saya ingin katakan bahwa ini kasus sangat serius dan sebenarnya ini akan berpulang juga kepada sikap para tokoh-tokoh Islam, para ulama-ulama baik kelembagaan resmi MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, atau yang tergabung dengan MOI ya, Dewan Dakwah, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar. Jadi seluruh gerakan-gerakan Islam ini harus berani menyatakan bahwa KM 50 itu adalah persoalan umat Islam, permasalahan yang tidak bisa dianggap berlalu begitu saja. KM 50 harus terus
digemakan, digelorakan sama dengan yang lain, termasuk pagar bambu, termasuk ijazah palsu, termasuk yang lain-lain. Saya pikir rentetan daripada berbagai perbuatan yang diduga berdimensi kriminal yang Hamberat. ya melanggar hal yang berdimensi kriminal ya, artinya yang berhubungan dengan kriminalitas, termasuk yang korupsi tentunya. Tapi intinya untuk kasus ini, ketika pembunuhan pemilik rental oleh oknum TNI bisa disidangkan dengan terbuka, dan saya sempat juga menyaksikan, dan ini perlu untuk dibahas lebih lanjut. Ya Bu Alfian, kalau di mahkamah militer harusnya kan bisa tertutup Bu Alfian. Harusnya bisa lebih ngumpet. Nah tapi kan yang Bu Alfian sampaikan tadi, ini tentara ini terlihat satria lah, bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia lakukan ya Bu Alfian. Mudah-mudahan nanti kasus itu bisa diusut dengan tuntas. Nah kembali ke kilometer 50 nih Bu Alfian. Ini kan harusnya terbuka. Jadi kan bisa diruntut tuh Bu Alfian. Ini kan yang 3 tentara itu ketahuan. Siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan itu, siapa yang melakukan ini, kira-kira gitu kan. Bahkan apa namanya ya, ya bisa lah langsung interaksi dengan apa namanya Bu Alfian, anak korban. Nah ini kan bisa dibayangkan sama kita kalau persidangan pembantaian kilometer 50, orang tua 6 para syuhada itu Bung Alfian dihadapkan dengan pelaku dan dalangnya, itu kan lebih real dan lebih jelas kita bisa apa namanya menuntut keadilan gitu Bung Alfian. Mungkin di sesi tengah Bung Alfian, apa sebetulnya dilema atau apa ya, kok jadinya kayak polisi sampai hari ini ya, sampai rezim Prabowo ini saya lihat polisi ini masih super power Bung Alfian. Walaupun mungkin dia kemarin kecelek nggak terlalu bisa melarang Sukatani padahal diintimidasinya sejak bulan Juni. Mungkin di sesi tengah ini agar nih Bung Alfian kedepannya pembantaian kilometer 50 dalang dan pelakunya bisa lebih terang. Gimana Bung Alfian? Ya, pertama saya ingin mengatakan dulu kepada kasus pembunuhan keluarga atau ayahanda dari, karena kan yang terus mengawal ini putranya kalau nggak salah. Dia begitu sangat. Semoga ada jalan keluar, semoga vonisnya bisa diberikan seberat-beratnya. Amin. Dan juga menjadi bagian daripada upaya law enforcement, walaupun kita masih sangat tidak terlalu percaya dengan berbagai proses hukum di negara kita. Sehubungan dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Bung Kameramen, maka pendapat saya di pertengahan pembahasan ini adalah silakan dibaca buku putih KM50. Itu mungkin penting. Mungkin nanti Bung Kameramen apakah dipandang perlu kita melakukan bedah buku itu, nanti kita bicarakan. Yang kedua, kepada 6 keluarga korban, bisa juga nanti pada Bung Alfian dan Bung Kameramen membuat format uat bertamu kepada 6 keluarga itu atau perwakilan dari 6 itu. Itu juga bisa punya nilai tambah. Nah, sehubungan dengan masalah ini, saya ingin mengatakan kepada publik nasional atau publik umum, sebenarnya KM50 masih dianggap gagal oleh para pelaku-pelaku itu. Karena target mereka adalah Habib Rizik Syihab. Ya, artinya ini sebagai catatan untuk 6 yang syahid, kita berdoa semoga Allah mudahkan mereka di alam kuburnya. Amin. Dan Allah masukkan ke surga yang telah Allah siapkan untuk para syuhada. Nah, walhal untuk KM50 ini menurut hemat saya harus ada semacam kerja-kerja yang sistematis, kerja-kerja yang berkekuatan hukum yang kuat, dan juga kerja-kerja yang didukung oleh political will. Political will dari Pak Prabowo ini jadi penting untuk membuat KM50 ini dituntaskan. Dan saya nyatakan, dan saya percaya bahwa Pak Prabowo akan berpihak kepada umat Islam, karena ini adalah hal yang mencederai umat Islam. Jadi Pak Prabowo, saya Alfian Tanjung memohon kepada Bapak untuk menjadikan KM50 salah satu kasus yang pernah terjadi di era Mulyono yang harus dibongkar setuntas-tuntasnya. Karena ini merupakan sebuah kejahatan pelanggaran HAM berat yang sudah sangat terang benderang, dan KM50 layak untuk dibuka kembali, karena kemarin itu kan ada 2 orang yang jadi sinetron ya, dituduh dua-duanya malah pulang. Udah selesai, enak aja. Ya, yang jelas-jelas berbuat membunuh, kok orang pembunuhan nggak sampai berapa bulan pada pulang lagi tuh bocah, ya kan begitu. Saya pikir itu untuk tengahan ini. Bung Kameramen, lanjut. Iya, itu dia Bung Alfian. Kenapa saya sandingkan ini terlihat sangat tidak adil Bung Alfian. Ini yang, mohon maaf ya, yang pelakunya ini, bukan pelaku, korban ini kan satu nih Bung Alfian. Ayah yang dari pemilik rental itu kan, maksudnya pemilik rental yang anak 2-nya ini sedang berjuang kan. Satu korban. Nah ini kan 6 laskar FPI Bung Alfian. Harusnya kalau 6 lebih terbuka lagi,
lebih panjang lagi, lebih terusut lagi. Tadi yang Bung Alfian sampaikan, bahkan kasasi jaksa pun ditolak Bung Alfian oleh Mahkamah Agung. Itu akhirnya membuat dua polisi tersebut bebas. Padahal harusnya Mahkamah Agung itu meminta siapa nih dalangnya atau diusutnya lebih tuntas. Nah, kalau Bung Alfian ingat, tidak jauh dari hari ini itu ada jual beli kasus Bung Alfian, hakim Mahkamah Agung. Nah, ini kan apakah ada keterkaitan? Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa yang Bung Alfian harapkan atau ingin Bung Alfian pesankan untuk rezim hari ini? Ayo, jangan pernah nganggap remeh nyawa orang. Karena menurut saya Bung Alfian, doa-doa Habib Rizik, doa-doa keluarga yang terzolimi, yang tidak diberikan keadilan, ini malah akan semakin berbahaya Bung Alfian untuk balasan ya di dunia dan di akhirat ya Bung Alfian. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, pemirsa, saya harus menyatakan hal-hal yang cukup harus jadi telusuran lanjut ya. Ketika kasus Ferdy Sambo yang diduga akhirnya membunuh salah satu anak buahnya, itu kan sempat terkonfirmasi tumpukan-tumpukan daripada CCTV yang ada di sekitar KM 50. Itu sempat ditanyakan dan itu sempat diakui bahkan. Yang kedua, ada orang yang badannya penuh tato, yang ditengarai dia mobilnya, merek mobilnya, nomor seri, dan orangnya yang ada dalam peristiwa pembantaian pada tanggal 7 pada bulan Desember tahun 2020, itu orangnya pun dengan tetap gagah-gagahan, petang-teng menunjukkan jati diri, dan dia layak untuk ditangkap dan dilakukan salah satu bagian yang harus ditangani. Nah, yang berikutnya adalah CCTV. CCTV ini hilang dari tempat-tempat yang ada, kalau tidak salah itu kan ada rumah sakit, ada pusat belanja segala macam, yang di saat peristiwa itu terjadi mereka diambil-ambili oleh petugas tanda kutip ya, kita nggak bisa tahu persisnya, kemungkinan pasti ada orang yang merintah untuk mencopot-copot itu semua. Dan yang paling dramatis adalah seluruh bukti-bukti fisik yang ada di KM 50 itu dihancurkan, diratakan dengan tanah. Nah, emang ada apa di sana kalau sampai diratakan dengan tanah? Ini berarti satu situasi yang harus dibahasakan secara hukum dan dibahasakan secara jurnalistik. Dan yang terpenting buat seluruh masyarakat Indonesia, kita jangan pernah membiarkan kejahatan ini berlalu tanpa ada proses hukum yang bisa dilakukan. Kata kuncinya, terus bergerak terus. KM 50 adalah derita kami, nestapa kami, dan nestapa nasional bangsa Indonesia. Sebuah pelanggaran HAM yang persis seperti dilakukan oleh pemuda rakyat PKI tahun 1965. Ini bagian yang harus dikuak, harus dibongkar, dan kita nyatakan kepada Bapak Prabowo, berikan surat perintah atau nyatakan perintah kepada Kapolri atau kepada pihak yang terkait untuk bisa membongkar dan memproses KM 50 dari awal, sehingga kita bisa lihat bahwa pelakunya adalah orang yang wajar, wajib, harus untuk ditangkap dan diberi hukuman seberat-beratnya. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.